Oke, kali ini saya mau unboxing adaptor bekas STB ya. Mereknya ini merek Cina. Adaptor ini apakah sudah dilengkapi dengan anti petir ya? Kalau adaptor yang saya sudah modif ini buat anten di atas ya, buat perwifian. Saya kasih di luar karena ini sudah ada bungkusnya, box ya. Box seperti ini. Jadi nanti saya pindah ke dalam semua ya. Di sini ada sebuah adaptor yang cukup bagus ya. Apakah sudah dilengkapi anti petir? Oke, kita bongkar. Ini kayaknya lumayan bagus ya dalamannya. Ini saya bongkar semua untuk adaptor saya karena buat jaga-jaga kalau lagi musim hujan ya. Karena di tempat saya kalau lagi musim hujan rawan sekali petir. Wifi pelanggan saya banyak yang rusak. Oke, di sini sudah ditemukan ya. Ini simbol varistor teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah simbol varistor yang pinnya itu ikut di tegangan AC volt ya. Nah, di sini jalurnya ada di tegangan AC. Kenapa tidak dikasih varistor aja? Ya, mungkin teman-teman bisa paham sendiri ya. Takutnya adaptornya itu terlalu awet. Oke. Di sini saya kasih varistor. Varistor ini bekas TV teman-teman. Saya ambil bekas TV ya. Dan ini bekas punya saya sendiri. Selama saya pasang wifi di atas ya, di atas tiang itu aman saja karena sudah dilengkapi varistor. Varistor itu adalah untuk membuang muatan yang berlebih ya, atau bisa juga dikatakan anti petir. Jadi cara kerjanya itu kalau ada muatan berlebih akan dilempar ke ground atau ke netral. Atau teman-teman bisa menggunakan ground ya, atau arde. Nah, seperti ini. Dari pabrikannya tidak dipasang, padahal di sini sudah ada simbol. Padahal di sini sudah ada simbol ya, simbol simbol varistor ya. Ini takutnya terlalu awet mungkin ya. Oke, di sini saya kasih varistor aja. Karena ini buat wifi ya, biar aman dari petir. Oke, saya pasang dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak punya varistor, teman-teman tinggal kasih kapasitor ya. Diusahakan kapasitornya itu ukuran di atas 220 volt. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya varistor, teman-teman bisa menggunakan kapasitor yang 400 volt ya, jangan di bawah 200 volt karena ini tegangan 220 volt. Patah lagi. Ini masih ada. Kasih yang kecil juga bisa, kasih yang besar juga bisa ya. Ini juga ada. Dan tinggal dibungkus. Cara kerja varistor ini membuang muatan berlebih ke ground ya. Kalau teman-teman di rumahnya menggunakan ground, tinggal ditutup seperti ini. Ini sebuah contoh aja. Nah, tinggal dilem ya. Saya contohkan sedikit. Video ini sudah ada ya sebelumnya ya. Kenapa saya bilang bisa menghantar atau membuang muatan berlebih? Nah, seperti ini. Karena tegangannya itu nyebrang. Tidak terhambat ya.
Tapi lebih sensitif itu pakai kapasitor teman-teman daripada varistor ya. Sudah saya buktikan. Saya contohkan. Nah, saya contohkan ya. Saya cek, tes. Nah, di sini saya ukur untuk tegangan listriknya, apakah nyebrang dari kapasitor ini. Nah, tegangannya nyebrang ya. Di rumah saya itu ngedrop. Saya ukur tanpa kapasitor. Hati-hati ya. Kapasitor terbaca berapa tanpa kapasitor? 200-an. Ya. Jadi tegangannya itu nyebrang ke sini. Nah, jadi teman-teman harus dijumper ke api dan netral ya, atau ke ground. Jadi misalkan ada muatan tinggi akan nyebrang ke sini. Misalkan kena petir, langsung nyebrang ke ground atau ke netral ya. Tegangannya itu hambatannya itu kecil daripada varistor. Saya ukur lagi. Karena varistor itu agak banyak hambatannya. Saya ukur lagi ketemu berapa. Kalau tanpa kapasitor 200-an. Karena rumah saya ngedrop tegangannya. Nah itu ya. 196. Nah saya coba untuk varistor. Varistor itu lebih besar hambatannya daripada kapasitor. Jadi lebih sensitif kapasitor teman-teman. Saya ukur kalau varistor ketemu berapa. Nah, ketemu sekitar 40-an ya, 39 volt. Kalau kapasitor itu hampir sama dengan tegangan input AC ya. Jadi lebih sensitif kapasitor kalau membuat penghantar atau membuang muatan lebih ya. Sudah saya buktikan di perwifian. Nah, seperti ini. Ini nanti saya taruh di atas tiang ya. Ini konverter ya, konverter untuk perwifian. Dan adaptornya jalur AC saya kasih varistor ya. Ini ikut AC-nya itu ikut di rumah saya, dan di rumah saya itu sudah dilengkapi kapasitor dan varistor. Jadi cukup satu aja kalau di atas tiang ya. Karena di rumah saya sudah ada kapasitornya. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, sedikit tambahan ya. Buat teman-teman kalau nggak punya kapasitor seperti ini, kalau mau yang lebih murah lagi, teman-teman menggunakan kapasitor yang 2 kV karena lebih kecil ya. Banyak di televisi ini. Nah, 2 kV untuk ukurannya itu bebas. Yang penting voltnya jangan di bawah sekitar 200 volt ya. Jangan. Nanti gampang pecah. Karena input AC di rumah itu sekitar 220. Dan untuk mikronya jangan dikasih 1 mikro ke atas. Nanti kalau stikernya dicabut itu bakalan menyimpan setrum ya. Diusahakan di bawah. Ya, ini ya. Oke, saya jelaskan juga. Ini cara kerjanya sama seperti kapasitor yang gede-gede itu ya. Hambatannya itu kecil. Oke, saya tes. Tidak seperti varistor. Saya cek juga. Ini sama seperti kapasitor yang merah tadi ya. Hambatannya itu lebih kecil. Jadi nyebrangnya muatan besar itu bakalan sensitif ya. 185. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kapasitor ini di shortkan seperti ini, nggak bakalan ceplak. Teman-teman. Karena apa? Karena tidak ada hambatan. Nah, seperti ini ya. Tidak bakalan ceplak di rumah. Oke. Semoga bermanfaat ya. Membuat anti petir murah meriah.